Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Shaimin, shaimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita masih bersama di program Tauladan Berkah, tausiah di bulan Ramadan bersama Bang Kalbar. Mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Patutnya kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan tadi kepada kita. Karena apa? Syukur itu mengandung arti, yakni menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita dalam jalan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang termasuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dunia maupun akhirat. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Salawat teriring salam selalu dan senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, penuh dengan harapan. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong sebagai umat setia Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya di yaumil kiamah nanti kita berhak mendapatkan syafaat daripada beliau, mendapatkan pertolongan daripada beliau. Amin amin Allahumma amin. Zakirin zakirat rahimakumullah. Shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berada di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana puasa kita hari ini? Mudah-mudahan puasa kita senantiasa mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa semangat terus menggapai ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan mengharapkan daripada ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia akan mendapatkan daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita jadikan momentum bulan puasa di tahun ini, yang masih saat ini kita masih diberikan jasad yang sehat, kita masih diberikan umur yang mantap, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini. Kita gunakan kesempatan yang penuh dengan mubarakah ini untuk menggapai daripada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di puasa tahun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ngomongkan dosa, para ulama mengatakan wazan bin zaidun kulla yaum wa kaifah timal, dan dosa kita ini semakin hari semakin bertambah. Bagaimana kita membawa dosanya kita nanti menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita jadikan momentum bulan puasa ini sebagai pelebur daripada dosa-dosa kita. Dosa apa saja yang kita laksanakan? Yang pertama, bagaimana dosa kita yang menumpuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyak amaliyah yang dapat kita gunakan di bulan suci Ramadan ini. Yang paginya kita gunakan untuk berpuasa, malamnya kita gunakan untuk solat tarawih berjamaah, kita gunakan untuk tadarus, kita gunakan untuk istighfar, dan banyak amalan-amalan lainnya. Ketika kita menyadari dosa kita yang teramat banyak kepada Allah, maka dengan satu jalan, yakni taubatan nasuha, betul-betul meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wadah berkah daripada bulan suci Ramadan yang saat ini kita masih berada di dalamnya. Mudah-mudahan dosa kita yang banyak, teramat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan tadi mendapatkan diri kita sebagai orang yang termasuk mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan taubatan nasuha. Yang kedua, dosa kita sesama manusia, tetangga, kerabat, teman kantor maupun yang lainnya, dan yang jangan lupa kita lupakan, yakni dosa kita kepada orang tua kita yang telah mengandung kita, yang telah membesarkan kita. Masya Allah, banyak orang yang bersedih di saat ini karena tidak dapat melaksanakan ibadah puasa dengan orang-orang yang terkasihi. Wabil khusus ayah kita mungkin sudah berpulang ke rahmatullah, ibu kita mungkin sudah berpulang ke rahmatullah, dan saya menyadari ayahanda kami sudah berpulang ke rahmatullah. Betapa tidak nikmatnya ketika bersaur tidak bersama dengan orang yang kita sayangi. Betapa tidak nikmatnya ketika berbuka dengan orang yang tidak kita dapati saat itu. Maka dari itu, marilah jadikan momentum daripada bulan suci Ramadan ini sebagai pelebur dosa kita kepada orang tua kita wabil khususnya. Maka jangan heran, banyak ketika bulan suci Ramadan ini anak yang menziarahi kepada makam bapaknya.
Karena apa tadi? Karena tadi sedih tidak dibersamai di bulan suci di tahun ini. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, keluarga besar kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, senantiasa Allah jadikan kuburnya satu lubang daripada lubang surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat rahimakumullah. Yang namanya dosa, kita perlu mengintrospeksi diri. Kita perlu menimbang-nimbang sejauh mana dosa yang telah kita lakukan. Dengan jalan, banyaklah kita beristighfar di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Istighfar itu yang awalnya bernilai sunnah. Ketika di bulan suci Ramadan ini, semua pahala yang bersifat sunnah akan diijabah Allah, akan diampuni oleh Allah, akan diterima oleh Allah. Bahkan diganjarkan pahala yang sunnah itu berganjar pahala wajib. Untuk itu, marilah kami menghimbau daripada kita semua saling meminta maaf kepada orang tua kita, kepada orang tua yang masih hidup maupun orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah, kepada tetangga kita, kepada kerabat kita, kepada handai taulan kita. Karena apa? Kita tidak pernah terpikir dosa yang telah kita ucapkan. Salah satunya yakni kita tidak lepas daripada mungkin ada kalam-kalam yang tidak baik daripada lisan kita. Samratu tafriti nadamah wa samratu hazmi salamah. Tidak akan mati seseorang karena terpeleset kaki, akan tetapi bisa mati seseorang karena terpeleset lidah. Untuk itu, momentum daripada bulan suci Ramadan ini, marilah kita jaga lisan kita daripada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang dapat melukai daripada hati orang lain. Untuk itu, supaya kita dapat selamat dunia maupun akhirat, dan mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan daripada tahun ini sebagai tahun yang terbaik kita beramal ibadah. Jadikan tahun ini puasa yang terbaik sepanjang hayat kita. Dan mudah-mudahan ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini semakin mantap? Bagaimana puasa di tahun ini kita semakin mendapatkan ridho daripada Allah? Tipsnya hanya satu. Apa itu? Kita tidak tahu umur. Apakah kita akan ketemu dengan di bulan Ramadan berikutnya? Maka untuk itu, jadikan momentum ini jadi sebagai momentum untuk kita muhasabah diri, mengharapkan pengampunan yang sangat kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada barokah dan ada manfaatnya untuk kita semua, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita puasa di tahun ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafaitu bihadzal kalam, al khata' min nuqsan, kafaati fahaminallahi taala. Wallahu alam bisawab, wallahu alam bimurad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.